Menurut penyelidikan polisi, diduga Kiyoshi ini menipu dan membunuh sedikitnya 127 wanita dan memperdaya lebih dari 150 wanita. Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di segmen cerita seram di channel Nikita Indasari. Cerita seram kali ini akan membahas tentang kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Jepang, yang membuat warga Jepang geram dan resah selama 2 bulan berturut-turut. Bahkan sampai saat ini, warga Jepang belum bisa melupakan kejadian tersebut. Karena hanya dalam waktu 2 bulan saja, pembunuh keji Kiyoshi Okubo telah sedikitnya membunuh dan memperkosa 8 orang wanita yang rata-rata usianya masih muda. Tapi sebenarnya, menurut penyelidikan polisi, diduga korban Kiyoshi ini ada sampai ratusan wanita. Tapi kenapa kasus-kasus yang lain tidak terbuka? Mari kita cari tahu ke cerita selengkapnya. Jadi, siapa sih Kiyoshi Okubo ini, sang pembunuh berantai yang keji? Kiyoshi Okubo dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1935 di kota Takasaki, prefektur Gunma, di Jepang. Dia dilahirkan sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia putra ketiga dari keluarga itu. Jadi keluarga itu anaknya ada 8, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Mungkin karena dia anak bungsu, ibunya sangat menyayanginya dan bisa dibilang lebih ke memanjakannya. Sampai pernah suatu hari tetangganya menegur ibu Kiyoshi karena kelakuan anaknya yang mencuri buah kesemek di rumah tetangganya. Tetangganya mengadu ke ibu Kiyoshi. Ibu Kiyoshi, Kiyoshi telah mencuri kesemek di rumahku. Tolong ingatkan dia. Aku nggak suka sama kelakuannya yang seperti itu. Tapi kalian tahu, ibu Kiyoshi menjawab apa? Bukannya malah meminta maaf dan menegur anaknya, dia malah menjawab sebaliknya dan balik marah ke tetangga tersebut. Ibu Kiyoshi mengatakan, kamu nggak seharusnya menanam buah kesemek di sana. Kelakuan ibu Kiyoshi ini menurutku nggak baik banget ya guys. Aku nggak tahu apakah di luar sana ada ibu-ibu yang seperti itu membenarkan setiap tingkah laku anaknya. Kalau menurut aku pribadi ya, walaupun anak kita masih kecil atau masih anak-anak lah ya istilahnya, tapi harus tetap kita ingatkan dan kita tegur dengan disiplin supaya anak kita nggak menyusahkan orang lain. Seperti contohnya mencuri atau mengotori rumah orang lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dari orang tua. Kalau orang tuanya saja membenarkan kesalahan yang dia lakukan, bagaimana saat dewasa? Dia pasti akan merasa dirinya itu selalu benar. Ketika beranjak remaja, Kiyoshi Okubo sering dibully oleh teman-temannya. Dia diejek karena penampilan fisiknya yang berbeda dengan teman sebayanya. Jadi, Kiyoshi Okubo ini menurun darah dari ibunya. Ibunya adalah blasteran Rusia dan Jepang, makanya penampilannya itu berbeda. Dan karena hal itu, dia itu sering dibully atau diejek-ejek oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya, nilai akademisnya jadi turun. Dan pihak sekolah terus-menerus menekan Kiyoshi agar segera menaikkan nilainya. Kiyoshi yang gak punya teman, kepribadiannya jadi berubah. Dia menjadi penyendiri, pendiam, dan mengembangkan masalah psikologis lainnya, seperti perlakuan kasarnya pada teman-teman sekelasnya, terutama pada anak-anak perempuan. Dia itu sering banget melontarkan kata-kata kasar pada teman-temannya, dan kalau diingatkan sama gurunya, dia bukannya malah introspeksi diri dan minta maaf, tapi dia malah melawan gurunya. Akibatnya, pada penilaian kelas 6, sekolah menunjukkan bahwa Kiyoshi menunjukkan perilaku melawan orang dewasa dan menunjukkan kedewasaan yang terlalu dini untuk usianya. Tingkah laku Kiyoshi yang menyimpang ini makin hari makin tak terkendali. Seperti pada musim panas tahun 1946. Saat itu Kiyoshi berumur 11 tahun. Dia tertangkap basah berusaha melecehkan anak gadis tetangganya yang berusia 4 tahun. Akibatnya, tentu saja tetangga-tetangganya pada marah sama dia dan memiliki pandangan buruk terhadapnya. Mereka jadi waspada sama dia, anak-anak gadis jadi nggak boleh bermain sama dia, dan dia makin nggak punya teman dan makin penyendiri. Setelah semua akibat yang dia terima, apakah dia introspeksi diri? Apakah dia jadi lebih baik? Jawabannya tentu tidak. Karena kalian tahu,
cerita di awal, Ibu Kiyoshi selalu membenarkan tingkah laku anaknya. Dan dia membela Kiyoshi lagi. Tentu saja dia membela dengan mengatakan itu hanya bermain dan mereka hanya anak-anak. Tapi tingkah laku Kiyoshi kali ini tidak bisa dimaafkan untuk ukuran anak-anak sekalipun. Sekarang kita langsung masuk aja ke awal mula cerita Kiyoshi bisa jadi pemerkosa. Jadi pada bulan Juli tahun 1955, saat itu Kiyoshi sudah berumur 20 tahun, yang artinya dia sudah dianggap dewasa oleh negara. Dia terbukti memperkosa gadis SMA di kota Maebashi. Akibatnya, dia mendapatkan hukuman penjara selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Tapi kemudian diubah menjadi hukuman 3 tahun masa percobaan. Jadi apa sih hukuman masa percobaan itu? Hukuman masa percobaan adalah terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya, namun tidak dikurung oleh lembaga pemasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi. Namun, hanya berselang 5 bulan saja, Kiyoshi ini berulah lagi. Kalian tahu apa? Dia ditangkap lagi dengan kasus yang sama. Seperti yang kalian duga, kasusnya tetap, yaitu kasus pemerkosaan. Dan kali ini dia harus masuk penjara selama 3 tahun di Matsumoto. Ya iyalah, orang udah melakukan kejahatan, dihukum, diulangi lagi. Emang benar-benar ya Kiyoshi atau diri. Dan Kiyoshi bebas saat berumur 25 tahun. Dia mengganti namanya menjadi Watanabe Kiyoshi. Dia berlagak bak mahasiswa yang keren supaya bisa menarik perhatian para mahasiswi-mahasiswi cantik yang ada di universitas. Lalu 2 tahun berselang, tepatnya pada bulan Mei 1962, Kiyoshi menikahi seorang perempuan dan melahirkan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang menggemaskan. Untuk informasi istri dan anak-anaknya, di kasus ini tidak disebutkan siapa nama istrinya dan nama anak-anaknya. Aku nggak mendapat informasi apapun lebih lanjut. Mungkin ya karena untuk melindungi mereka dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, karena pasti hidup mereka bakal terganggu kalau dikait-kaitkan dengan kasus Kiyoshi Okubo yang telah memperkosa dan membunuh. Menurut aku memalukan dan pasti akan mengganggu kehidupan mereka sih. Setelah Kiyoshi Okubo menikah, apakah dia tobat? Apakah dia hidup bahagia dan tenang bersama anak-anak dan istrinya? Kalian bisa tebak apakah dia sudah hidup bahagia? Tentu tidak, karena video ini masih panjang. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama videonya ya. Hidup bersama keluarga kecilnya tidak membuat Kiyoshi bahagia dan tenang bersama mereka. Karena pada Februari tahun 1967, tepatnya 5 tahun setelah pernikahan Kiyoshi terjadi, Kiyoshi kembali ditangkap dengan kasus yang sama, yaitu bisa kalian tebak sendiri, atas kasus pemerkosaan. Dia dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan kepada 2 gadis muda. Dan dia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Dan dia dibebaskan pada tanggal 2 Maret 1971. Setelah beberapa hari bebas, dia membeli mobil sedan mewah Mazda berwarna krem yang dia beli dengan harga 210.000 yen. Dengan mobil tersebut, Kiyoshi berlagak bak pengusaha kaya dengan membual dan merayu para gadis-gadis muda. Tak disangka, usahanya merayu para gadis dengan menggunakan modus tersebut ternyata membuahkan hasil. Korban pertamanya bernama Tsuda Miyako yang berusia 17 tahun. Dia diperkosa dan dibunuh pada tanggal 31 Maret 1971. Selang 10 hari kemudian, dia berhasil menjebak Oikawa Mieko berusia 17 tahun yang bekerja menjadi seorang pelayan. Lalu, pada tanggal 17 April, dia berhasil merayu Ida Chieko yang berusia 19 tahun. Bukannya berhenti, malah Kiyoshi Okubo keesokan harinya langsung berulah lagi dengan memperkosa dan membunuh kembali seorang siswi berumur 17 tahun bernama Kawabata Shigeko. Pada tanggal 27 April, dia kembali membunuh dan memperkosa seorang siswi berumur 17 tahun bernama Sato Akemi. Tanggal 3 Mei, seorang operator telepon berusia 18 tahun bernama Kawabo Kazuyo juga menjadi korban keji dari Kiyoshi Okubo. Lalu, pada tanggal 9 Mei, Kiyoshi berhasil lagi menipu seorang gadis yang bernama Takemura Reiko yang berusia 21 tahun. Dan korban terakhir
Kiyoshi Okubo, sang penjahat gila ini, adalah pembantu berusia 21 tahun bernama Takahashi Naoko yang dibunuh pada tanggal 10 Mei 1971 atau sehari setelah dia membunuh korban sebelumnya, yaitu Takemura Reiko. Kiyoshi Okubo sebenarnya bukanlah pembunuh berantai yang cerdik. Karena apa? Karena sebagian besar kasus pembunuhan dan pemerkosaannya caranya sama. Bahkan caranya menyembunyikan para korbannya pun sangat sembrono dan sembarangan. 4 korbannya dikubur di tanah kosong dekat kawasan industri kota Takasaki yang merupakan kota kelahirannya. Dan 4 korban lainnya dibuang ke tempat pembuangan sampah di pedesaan di dekat kota. Nah, bagaimana sih kejahatan Kiyoshi Okubo ini bisa terungkap? Padahal kemarin-kemarin selama 2 bulan penuh tidak ada yang mencurigai dia sama sekali dan dia aman-aman saja. Sekarang kita masuk saja ke awal mula bagaimana kejahatan Kiyoshi Okubo ini terungkap. Jadi, awal mula kejahatan Kiyoshi Okubo terungkap adalah karena saudara laki-laki dari korban ketujuhnya yang bernama Takemura Reiko sedang mencari-cari dia, tapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Dan dia merasa hilangnya saudarinya ini dirasa ada yang janggal. Dia menyelidiki sendiri keberadaan Reiko terakhir kali sebelum menghilang. Dia juga mencari tahu Reiko ketemu sama siapa aja sebelum menghilang, dia pergi kemana aja sebelum menghilang, sampai akhirnya saudari laki-laki Reiko ini mendapat sebuah petunjuk. Kalian tahu petunjuk apa yang dia dapat? Petunjuk yang didapat saudara laki-laki Reiko adalah mobil sedan mewah Mazda milik Kiyoshi Okubo. Setelah mendapatkan bukti tersebut, dia langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkannya ke kantor polisi. Dia mengatakan apa yang dia tahu, lalu pihak polisi menyelidiki mobil tersebut dan benar saja, memang mobil tersebut mengarah ke satu nama pemiliknya, yaitu Kiyoshi Okubo. Kiyoshi Okubo ditanya-tanya oleh polisi, seperti apakah dia mengenal Reiko, kapan terakhir kali ketemu Reiko. Awalnya Kiyoshi tentu aja mengelak. Dia mengelak dengan segala cara, bagaimana caranya dia bisa lolos dengan pertanyaan-pertanyaan polisi. Tapi setelah didesak, lama-kelamaan Kiyoshi pun mengakui perbuatannya dan dia mengatakan dia mengenal Reiko dan melakukan kejahatan keji, memperkosa dan membunuh Reiko. Dia mengakui kejahatannya pada Reiko dengan tenang. Dia mengatakan segalanya kepada polisi. Dan karena pengakuan Kiyoshi kali ini, akhirnya kejahatan Kiyoshi lainnya akhirnya terungkap karena dia mengakui dia membunuh gadis-gadis lain sebelum membunuh Reiko. Dia bahkan menunjukkan tempat di mana dia membuang para jasad korbannya tersebut dengan sangat santai dan tenang. Dia ditangkap pada tanggal 14 Mei 1971. Dan akhirnya, wanita-wanita yang sempat hilang dalam 2 bulan terakhir akhirnya ditemukan, walaupun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dan yang membuat penyelidikan polisi makin mudah lagi, ternyata Kiyoshi Okubo ini saat melakukan kejahatannya, dia selalu menggunakan mobil yang sama, yaitu mobil kebanggaannya tadi, mobil sedan mewah Mazda berwarna krem. Kiyoshi diadili atas 8 tuduhan penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pengabaian tubuh. Meski menurut penyelidikan polisi, diduga Kiyoshi ini menipu dan membunuh sedikitnya 127 wanita, dan berdaya lebih dari 150 wanita. Dan kejahatannya yang terakhir selama 2 bulan terakhir, dia telah membunuh dan memperkosa 8 orang wanita. Aku nggak tahu ya, kenapa kasus yang ratusan lainnya tidak disidangkan atau tidak diselidiki, atau mungkin tidak ada bukti. Untuk ratusan kasus yang lainnya tadi, aku juga kurang tahu, karena di portal berita manapun nggak ada yang menyebutkan tentang kasus yang ratusan itu tadi. Kalau menurut aku sih, aku percaya aja ya dengan ratusan korban lainnya. Karena seperti yang kita tahu, kelakuan Kiyoshi Okubo itu udah benar-benar manusia yang keji, kejam dan gak punya hati lah ya. Masa iya dia itu sudah memperkosa, membunuh pula, dan bahkan menipu para wanita-wanita.
Kalau menipu kan pasti kayak mengambil uangnya atau gimana. Dia tuh benar-benar kejahatannya udah nggak termaafkan. Walaupun hanya dengan 8 kasus tadi yang terungkap, sudah bisa membuat Kiyoshi dijatuhi hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1973. Atas keputusan tersebut, Kiyoshi Okubo tidak mengajukan banding dan dia mengaku bersalah. Dia dihukum selama 3 tahun sebelum akhirnya dia dieksekusi dengan cara digantung. Dia dieksekusi pada tanggal 23 Januari 1976 atau beberapa hari setelah ulang tahunnya. Ulang tahunnya kan tanggal 17 Januari. Nah, dia ini dieksekusi pada tanggal 23 Januari. Nah, ada kata-kata terakhir nih guys dari Kiyoshi Okubo sebelum dia disidang. Dia mengatakan seperti ini. Jika saya dilahirkan kembali, saya ingin menjadi gulma. Saya pernah memberitahu seorang wanita, gulma tidak peduli, berapa kali pun mereka diinjak-injak, mereka akan tetap tumbuh dengan baik. Itulah yang saya inginkan di kehidupan saya selanjutnya. Dan akhirnya Kiyoshi sudah dihukum mati dan semoga tidak ada Kiyoshi yang lainnya ya di dunia ini. Cukup sampai di situ saja kejahatan keji yang Kiyoshi Okubo lakukan. Setelah beberapa tahun Kiyoshi dihukum mati, akhirnya kisah tentang kasus pembunuhan berantai Kiyoshi Okubo dijadikan sebuah film pada tahun 1983 dan menjadi salah satu film dengan rating tertinggi di Jepang saat itu. Nah, terima kasih yang sudah nonton video aku guys. Kalian bisa ambil positifnya dan tolong dibuang negatifnya. Dan aku berpesan pada kalian dimanapun kalian berada, maupun laki-laki dan perempuan, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, bahkan pada orang terdekat. Kadang orang terdekat pun bisa menjadi penjahat paling berbahaya untuk diri kita sendiri. Yang bisa melindungi diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Jadi selalu berhati-hati dan sehat selalu. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Kalian bisa komen di bawah. Atau kalau kalian punya cerita seram, kalian bisa kirim di DM di Instagram aku di Nikita_Indahsari21. Atau kalau kalian pengen request, kalian bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku juga nggak apa-apa. Terima kasih, bye-bye.